Jadi ada bahasa di Facebook itu yang saya sampaikan, bahwa temuilah dirimu di dalam keadaan diam. Maknanya itu adalah temuilah asal dirimu, cahaya dirimu Rasulullah melalui diam, diam tafakur hakiki. Berdialoglah di dalam diam, artinya diam pikiran, pikiran itu diam hati di dada, diam di dalam keterangan. Bahwa dialog itu melalui dialog rasa. Jadi rasa yang terhubung antara jiwa dengan nur. Di situ ada dialog di dalam keadaan diam. Temuilah dirimu di dalam keadaan diam, maksudnya tafakur hakiki. Kemudian berdialoglah di dalam diam, maksudnya itu berhikmat di dalam diam. Dan di dalam diam itulah terjadi dialog dengan dirimu melalui rasa. Jadi rasa, ibaratnya begini, kita dua kekasih itu sama-sama diam, tetapi rasa kita itu ada rasa di dalam berbahasa dengan sang kekasih kita ini, padahal secara lisan kita itu diam, tetapi terasa antara dialog satu dengan dialog lainnya. Jadi berdialog di dalam diam, di dalam rasa, bahwa di dalam rasa ketenangan itulah terjadi dialog. Makanya orang-orang tua dulu itu ketika anaknya pergi merantau itu biasanya terhubung atau terkomunikasi dengan melalui diam, berdialog di dalam diam. Jadi kalau di sana dia di dalam keadaan tenang, di sini juga dia ada di dalam keadaan tenang, itu akan terhubung secara jiwa atau secara rohani. Itu adalah hubungan yang diridhoi. Artinya yang diridhoi itu ya diridhoi, yang tidak diridhoi itu yang tidak ada ini. Hubungan antara jiwa dengan nur itu kan adalah hubungan antara jiwa dengan asal diri. Itu jiwa yang diridhoi, jiwa yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi begitu. Belajar dengan tafakur diam hakiki. Yang hai jiwa-jiwa yang tenang, itu kan jiwa yang tenang yang diridhoi. Jiwa diri nafsu kan tidak diridhoi. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu beserta hati yang ridho dan diridhoi. Itu yang diridhoi itu jiwa dan nur, itu terhubung. Bahwa sesungguhnya jiwamu itu berasal dari nur. Maka disebut roh ketika dititipkan ke dalam jasad, itu namanya jiwa karena sudah mendapat amanah. Dia sudah ada kehidupan dan berhubungan dengan alam kehidupan ini. Makanya jiwanya itu kadang-kadang tertarik dengan hal-hal duniawi. Dia lupa dengan asal dirinya nur. Padahal perjanjiannya adalah ketika engkau sudah masuk di dalam sangkar jasad, maka jangan lupakan kenikmatan terhadap diriku, bahwa dirimu itu berasal dari diriku. Jangan sampai kau lupa seperti itu. Nah, dia berpakaian duniawi, memandang duniawi, akhirnya terjebak di dalam mencintai duniawi, mencintai hal-hal kenafsuan, pada akhirnya lupa diri, lupa kembali ke asal diri. Itu yang berbahaya. Itu tidak diridhoi itu seperti itu. Jadi jiwa-jiwa, hai jiwa yang tenang, maksudnya kau tenangkan dirimu, tenanglah di dalam kehidupanmu. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ketika sudah kembali di dalam Tuhan itu, rasa ketenangan itu akan muncul beserta hati di sini maknanya hati nur yang ridho dan diridhoi. Jadi ada hati yang bolak-balik itu yang di dada, tetapi yang hati yang dimaksud di sini adalah hati nur yang diridhoi, yang ridho dan diridhoi. Ridho atas Tuhan dan dia diridhoi oleh Tuhan. Itu makanya yang penting itu di dalam kehidupan ini, Tuhan ridho tidak dengan kita ini, Tuhan ridho dengan perbuatan kita tidak ini. Jadi yang dituntut itu adalah keridhoan, ridho Tuhan terhadap kita. Kita melakukan sesuatu, cari ridho Tuhan. Ridho Tuhan tidak perbuatan saya ini. Kalau tidak ridho, tinggalkan, pasti akan menimbulkan sesuatu yang akan mencelakakan diri. Jadi itu kita hidup di dunia ini mencari ridho Tuhan. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu beserta hati nur yang kami ridhoi dan diridhoi. Itulah yang kami pandang, sesungguhnya Allah memandang hati. Itulah yang dipandang Allah, maka gunakanlah hati untuk merasakan bersama Allah.
Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahu ya Nabi ya Rasulullah.